Dan bahkan beliau sampai wafat di Kamboja sana pada tahun 1734 wafat dan dibawa ke Jawa dan dimakamkan di Imogiri. Terus jasadnya betul di Jawa ya? Betul di Jawa, dimakamkan di pemakaman Sultan Agung Imogiri. Ya, tapi lagi-lagi bahwa anunya laporan tidak dapat membawa senjata pusaka. Akan tetapi Pakubuwono mengumumkan kepada masyarakat, kepada rakyatnya bahwa pusaka Mataram tetap utuh, masih ada di Jawa. Nah, bagi buktinya yang dimaksud sama Pakubuwono I ini, yang dimaksud pusaka ini bukan senjata, tapi Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijogo di Kadilangu. Sugeng dalu memang. Sugeng dalu. Sehat nih. Alhamdulillah sehat. Ini kan sing lanjutan pun mantun wafate Amangkurat II niku ya napa, Pak? Nggih. Sebelumnya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Iya, matur nuwun. Setelah wafatnya Susuhunan Amangkurat II pada tahun 1703. Kemudian tahta Kasultanan Kartosuro dilanjutkan oleh putranya, atau yang bernama Raden Mas Sutikno, atau gelarnya Sunan Mas. Gelarnya Sunan Mas. Dan beliau menjadi susunan atau sultan, atau lengkapnya Raja Mataram yang ke-7. Raja Mataram yang ke-7 kalau diurutkan dari Sitaraku. Tapi kan waktu itu mboten Mataram, Kartosuro. Dan setelah pengangkatan Raden Mas Sutikno ini, terjadi kesalahpahaman atau kurang percaya karena masyarakat lebih condong memberi dukungan kepada Pangeran Puger, pamannya. Pangeran Puger ini adiknya Raden Mas Rahmat Amangkurat II. Nah, paman Pak D. Pak Le. Oh, Pak Le. Kemudian berhubung masyarakat banyak ini lebih condong memilih Pangeran Puger, sehingga rasa was-was itu ada, Mas. Rasa was-was itu ada. Was-was takut kalau wibawaan atau tahta direbut oleh pamannya. Nah, itu. Dan akhirnya seperti Pangeran Puger ini ya tenang-tenang aja dia. Walaupun akhirnya dia putrinya itu dicerai oleh Susunan Amangkurat III. Ini balik zaman dulu pun enten dicerai barang. Ada. Kemudian menikah lagi dengan wanita lain lagi. Ya, itu. Tapi ya itu tadi, Mas.
karena was-wasnya itu tadi, sehingga takut wibawaannya hilang. Akhirnya Pangeran Puger dan keluarganya di penjara. Bukan salah nopo-nopo nih. Hanya karena dukungannya masyarakat lebih condong ke Pangeran Puger. Lebih condong ke pamannya. Dan Pangeran Puger akhirnya dibebaskan. Nah, setelah Pangeran Puger bebas, masyarakat muncul lagi masyarakat ini meminta supaya mengambil tahta Mangkurat III ini dari Kesultanan Kartosuro ini ambil. Nah, akhirnya kan Pangeran Puger disuruh nangkap, tapi justru yang ditangkap ini Pangeran Pugernya sudah melarikan diri ke Semarang. Nah, dan dari Semarang situlah belum mendapat dukungan dari VOC. Kan kerajaan-kerajaan Islam dulu lebih diatur oleh VOC, Mas. Nah, diatur oleh VOC, oleh Mataram. Kemudian Pangeran Puger mengangkat dirinya sebagai susunan Pakubono pertama atau Pakubono I. Nah, itu. Terus Pakubono nggih Pangeran Puger niku nggih. Pangeran Puger. Ada Pangeran Puger. Juga adiknya Raden Mas Rahmat, masih cucu Sultan Agung. Nah, akhirnya Pangeran Puger setelah menjadi susuhunan jadi Pakubono I, beliau mengumpulkan pasukan dari seluruh kadipaten yang terdekat, diajak bergabung untuk menggempur Kartosuro. Akhirnya dia ketakutan, Mas. Si Amangkurat III ini ketakutan. Keweden. Akhirnya dengan patihnya itu Arya Mataram dan pamannya Arya Mataram ini diimbau agar menyerahkan diri atau mengundurkan diri sebagai sultan, gitu. Mengundurkan diri. Kemudian setelah mengundurkan diri, dia tetap dikejar-kejar sama pasukannya Pangeran Puger. Pangeran Puger, saya melarikan diri sampai ke Ponorogo. Nah, sampai ke Ponorogo. Setelah sampai ke Ponorogo, dikejar lagi, melarikan diri sampai ke Malang. Bahkan melarikan diri lagi, dikejar-kejar terus sampai ke Blitar. Nah, ke Blitar dikejar lagi sampai ke Kediri. Nah, dan yang terakhir melarikan diri lagi dan menyerahkan diri ke Surabaya. Terus waktu niku Surabaya, Malang, Kediri pun dalam kekuasaan Kartosuro nggih. Pun wilayahnya ini, wilayah. Tapi sudah diduduki VOC, Mas. Nah, kerajaan-kerajaan dulu kan contohnya seperti Kartosuro ini kan udah diatur atau dikendalikan sama VOC. Nah, karena yang membiayai mendirikan kerajaannya, mendirikan keraton, VOC yang biayai waktu itu. Nah, terus malah yang buatan berwibawa. Nah, berwibawa. Dan kemudian setelah menyerahkan diri ke Surabaya, ditangkap oleh VOC. Dia ditahan di situ di Surabaya. Akhirnya sama Pangeran Blitar, putra dari Pangeran Puger atau Pakubono I tadi, didatangi, Mas, ke Surabaya. Karena Amangkurat III ini membawa pusaka-pusaka Mataram. Di Betong. Nah, Amangkurat III tidak mau menyerahkan.
tidak mau menyerahkan, kecuali yang datang Pakubuwono I atau Pangeran Puger yang datang meminta, baru diserahkan. Nah, laporan. Jadi, akhirnya belum sampai Pakubuwono datang, si Amangkurat III sudah dibawa, diasingkan ke Kamboja. Sing betul mriko sinten? VOC Belanda. Nah, diasingkan ke sana. Atau dibuang. Nah, dibuang, diasingkan ke sana. Seperti Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Manado. Dan bahkan beliau sampai wafat di Kamboja sana pada tahun 1734, wafat dan dibawa ke Jawa dan dimakamkan di Imogiri. Terus jasadnya betul di Jawa ya? Betul di Jawa, dimakamkan di pemakaman Sultan Agung Imogiri. Ya, tapi lagi-lagi bahwa anunya laporan tidak dapat membawa senjata pusaka. Akan tetapi Pakubuwono mengumumkan kepada masyarakat, kepada rakyatnya bahwa pusaka Mataram tetap utuh, masih ada di Jawa. Nah, bagi buktinya yang dimaksud sama Pakubuwono I ini, yang dimaksud pusaka ini bukan senjata, Mas. Bukan senjata, tapi Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Nah, itu. Dan masyarakat tenang, diumumkan seperti itu, tenang bahwa pusakanya masih aman, masih di Jawa. Napa mboten pusakanya di kota Belanda ya, VOC? Sebetulnya dibawa ke sana. Nah, nanti dikembalikan. Nah, dikembalikan. Bahkan membalikannya sudah di zaman reformasi ini. Lagi. Nah, atau zaman-zaman riyen niku barang-barang pusaka Indonesia napa ngumi keraton kerajaan niku kata sinten luar ya. Kata sinten luar. Termasuk patung emas Ken Dedes juga masih di sana. Gitu Belanda. Nah, ngantos saniki nggih, ngantos saniki dengan pusaka Pantaka Majapahit. Pusaka Pantaka Majapahit ini sebenarnya kan milik Lumajang dulu. Miliknya Arya Wiraraja di Lumajang yang dirampas di zaman pemberontakan Nabi. Dirampas ke Majapahit waktu itu. Terus pusaka berupa emas ya. Patungnya emas, patung Ken Dedes. Nah, itu punyanya Jawa juga, tapi yang dibawa ke sana belum dikembalikan sampai sekarang. Nah, berarti pemerintah sekarang pun cuma yang dikembalikan masih keris, bahkan kerisnya Pangeran Diponegoro baru saja dikembalikan. Nah, apa pemerintahan belum tahu itu masih di sana? Sebetulnya tahu. Mungkin karena peninggalannya Belanda kan masih banyak di sini. Seperti kereta api. Rel kereta api ini. Pabrik gula. Iya. Nah, itu Jawa kan Belanda ya. Bikinan Belanda. Juga terowongan itu bukan Belanda ya. Termasuk terowongan Karangkates. Nah, dan kemudian setelah diumumkan bahwa pusaka masih utuh, tadi lega bahwa pusakanya yang dimaksud adalah Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga. Nah, itu berarti Masjid Demak dan makam Kanjeng Sunan Kalijaga itu adalah pusakanya orang Jawa gitu. Khususnya keraton. Nah, itu. Dan kemudian Sultan Amangkurat II atau Sultan Amangkurat III wafat dan dikebumikan di Imogiri. Nah, dan ayahnya pun juga di Imogiri. Sultan Amangkurat II. Kecuali Amangkurat I. Nah, itu Amangkurat I. Tegalrejo. Nah, Tegalarum. Tegalrejo ini markase Pangeran Diponegoro Tegalrejo.
Kemudian sudah semua udah berkumpul, keluarga berkumpul, dan akhirnya Sultan atau Susuhunan Pakubuwono ini menempati Kartosuro. Nah, menempati Kartosuro, dan berjalan pemerintahan tetap di pengaruhnya VOC. Tetap pengaruhnya VOC. Bahkan sampai ke pindah pun sudah masih VOC. Makanya sampai ke Jogja pun, sampai Jogja tetap VOC yang mengendalikan waktu itu. Waktu itu VOC ini pun apa kan? Jabatannya nopo ya? Dan Jawa ini nopo? Di Jawa ini mereka itu paling tinggi kan sebagai gubernur lah. Gubernur, ya ini gubernuran. Lagi maksudnya tempat lampun dia sudah menjajah karena dia punya modal, kan dia mau memegang wilayah Pantura yang digadekan, yang digadekan dari Pantura, dari Demak sampai ke Jawa Timur. Itu pesisir utara digadekan semua. Ya kesalahannya nggak begini gitu. Nah, kesana itu digadekan kesannya ke Amakrat 2 yang digadekan. Karena untuk membayar hutang tadi. Nah, karena hutang perang yang biayanya tidak punya, yang biaya ya VOC. Karena waktu itu VOC banyak uangnya, kaya, ya itu. Bisa mengatur kerajaan. Bisa mengatur kerajaan di wilayah Jawa. Yang punya, maksudnya yang punya tanah, yang punya kerajaan tapi diatur VOC. Diatur VOC, ya itu. Dan kemudian Susuhunan Pakubuwono I resmi menjadi Sultan. Susuhunan. Nah, jadi waktu itu sudah ada namanya Sultan dan Susuhunan. Nah, Susuhunan Pakubuwono I, dan melanjutkan pemerintahan sampai ke putranya, yang Amangkurat IV. Bahkan nanti yang menjadi cikal bakalnya Keraton Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah itu. Oh ini. Pak ini kita derek gitu. Derek semua, dulur semua masih. Nanti mainten darah nih katanya. Nah, karena raja-raja itu ya itu Mas. Lagi-lagi kalau mengawinkan anaknya dengan sepupunya, saudara-saudaranya, masih saudaranya dekat. Oke, seperti itu, dan mungkin nanti kita sambung lagi. Iya, Pak. Dan untuk anak-anak semua yang baik atau adik-adik, mungkin kita lebih lagi belajar sejarah. Iya, Pak. Khususnya sejarah Nusantara, sejarah nenek moyang, baik itu dari sejarah kerajaan atau sejarahnya kemerdekaan. Monggo mari kita pelajari bersama-sama. Oke, kalau ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.